Sidang kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah dihentikan oleh Pengadilan Surakarta karena eksepsi pihak tergugat dikabulkan. Namun pihak penggugat kini tengah menyiapkan banding agar pengusutan kasus ijazah Jokowi terus bergulir. Pengadilan Negeri Surakarta mengabulkan eksepsi tergugat, yakni pihak Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Hal itu terungkap dalam putusan sela kasus gugatan ijazah Jokowi Kamis lalu. Majelis Hakim menyatakan eksepsi yang dikabulkan itu jadi putusan akhir dalam perkara ini, tapi memberikan waktu 14 hari bagi penggugat untuk ajukan banding. Jadi untuk perkara nomor 99 ya, antara Dr. Muhammad Taufik melawan Insinyur Joko Widodo dan kawan-kawan, kemarin acaranya adalah putusan sela ya. Jadi putusan sela itu adalah untuk memutus mengenai adanya eksepsi atau keberatan tentang kewenangan mengadili ya. Jadi di dalam putusan sela itu kita baca bahwa pengadilan mengabulkan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut tersebut, yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara itu. Ya, sehingga dengan adanya putusan sela itu, akhirnya putusan itu menjadi putusan akhir yang mengakhiri perkara nomor 99 ini di Pengadilan Negeri Surakarta. Penggugat ijazah Jokowi Muhammad Taufik kecewa karena Pengadilan Negeri Surakarta menggugurkan gugatan perdatanya. Tetapi ia memastikan banding akan diajukan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Senin pekan depan. Kemungkinan besar saya ajukannya hari Senin. Prosedur banding itu kan 14 hari. Jadi kami masih memiliki waktu dari kemarin sampai 14 hari. Itu hitungannya hari kerja, artinya Sabtu Minggu tidak dihitung. Prosedurnya saya harus membuat surat kuasa dulu. Harapan dengan banding, masa sih ijazah itu sampai kiamat tidak muncul begitu loh. Sebelumnya, kuasa hukum Jokowi YB Irfan bilang, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi, terutama soal kompetensi absolut dari para tergugat. Dengan demikian, PN Surakarta tak dapat melanjutkan sidang kecuali jika penggugat mengambil langkah banding. Dengan adanya putusan sela oleh Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara di dalam amarnya mengabulkan eksepsi kompetensi absolut para tergugat, maka berakhirlah sudah perkara tersebut untuk tidak berlanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. Nah, kecuali banding. Sesuai undang-undang, punya waktu 14 hari sampai tanggal 24 Juli untuk mengajukan banding. Di sisi lain, penggugat ijazah Jokowi juga menyiapkan langkah lain, yakni gugatan baru ke instansi yang mengeluarkan ijazah, Universitas Gadjah Mada. Tim Liputan, Kompas TV. Dan kita bahas rencana penggugat ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang ajukan banding pasca Pengadilan Negeri Surakarta menghentikan persidangan setelah eksepsi tergugat dikabulkan bersama Muhammad Taufik, penggugat ijazah Jokowi. Lalu juga ada kuasa hukum Jokowi JB Irfan dan pakar hukum perdata Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Adi Sulistiono. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam, Baik. Mas Pradi. Baik, terima kasih sudah menyelongkan waktu sebentar ini. Pak Taufik ya. Kan tahu ini eksepsinya sudah dikabulkan dan sidangnya dihentikan. Tapi Pak Taufik bilang akan banding, siap untuk banding. Kira-kira apa yang disiapkan untuk banding pekan depan? Ya, alasan kita banding karena yang pertama putusan itu tidak menyebut bahwa kami tidak memiliki legal standing. Artinya kami sah memiliki legal standing. Kemudian yang kedua, substansi dari putusan itu belum menyentuh tentang pokok perkara. Padahal dari awal kami mengatakan kami menginginkan ijazah itu hadir supaya tercerahkan dan selesai semuanya. Dan yang lebih penting dari itu semua, kalau kami melihat, menurut saya putusan itu tidak tepat ya. Kenapa? Karena di dalam posita, di dalam narasi kami juga tuntutan kami itu tidak ada satu kalimat pun yang mengatakan meminta membatalkan, apakah membatalkan pemilihan wali kota, gubernur, presiden, atau membatalkan ijazah, tidak. Sama sekali kami hanya menginginkan sebagai warga negara Indonesia dan pembayar pajak sehingga memiliki legal standing, supaya persidangan itu dilanjutkan
Bahkan dari awal hakim sudah menjadwalkan putusan sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025. Tetapi kami sudah diberitahu kawan-kawan yang sebelumnya mengajukan gugatan serupa, baik ke TUN Pengadilan Jakarta Timur, Jakarta Selatan, juga berakhir digugurkan pada taraf eksepsi. Jadi ini bukan satu hal yang mengejutkan bagi kami, cuman kalau pertimbangannya adalah kompetensi absolut kami tolak. Kenapa? Karena ada gugatan main-main yang diajukan oleh Boyamin dan kawan-kawan tentang penjualan mobil SMK, padahal mereka tidak pernah membeli, juga tidak pernah janjian atau tidak pernah inden mobil SMK, tapi gugatan itu jalan terus. Begitu Mas Radi. Baik, itu ini kan berarti kami. Ya, nanti minggu depan kan ada law action lagi nih kalau berarti untuk ini tidak berhenti di sini. Kalau gitu saya tanya juga betul. Kalau gitu saya tanya juga ke Pak Irfan, gimana ngadepin law action yang kayaknya nggak berhenti di sini aja nih, Pak Irfan? Terima kasih Pak Rudi. Pertama kami akan menanggapi adanya putusan Pengadilan Negeri Surakarta melalui putusan sela yang pada pokoknya mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili sebagaimana yang telah diunggah oleh Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Kamis kemarin. Nah, kalau kita perhatikan dalam pokok gugatan tersebut bahwa Pak Taufik sebagai penggugat ini kan menduga bahwa Pak Jokowi ketika mencalonkan diri sebagai wali kota Surakarta, gubernur DKI Jakarta, dan sebagai presiden Republik Indonesia ini menggunakan ijazah palsu kan demikian. Namun karena adanya kelalaian yang dilakukan oleh pihak KPU, UGM maupun SMA 6 yang pada akhirnya Pak Jokowi tetap lolos bahkan terpilih dan akhirnya dilantik untuk menduduki jabatan baik sebagai wali kota Surakarta, kemudian gubernur DKI, dan sebagai presiden Republik Indonesia. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 2014, ini kan terdapat adanya perluasan mengenai kewenangan mengadili oleh PT UN yang semula berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 86 bahwa kewenangan PT UN sebatas untuk mengadili adanya keputusan tata usaha negara atau yang disebut backchecking. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 2014, maka kewenangan PT UN tidak sebatas untuk mengadili backchecking yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara, akan tetapi memiliki kewenangan pula untuk mengadili pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat yang lazimnya dikenal perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau unrehmatic operator. Ya, ini kan jatuhnya sebenarnya perdata kalau begitu jadinya. Makanya kalau setelah jeda nanti saya akan gali lebih dalam juga ke perspektif perdatanya kepada Pak Adi Sulistiono sebagai pakar hukum perdata. Bagaimana perspektif hukum dari Pak Adi soal keputusan PN Surakarta ini untuk mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dan menyatakan tidak berwenang. Apakah ini sudah sesuai dengan hukum acara perdata atau tidak? Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, tetaplah bersama kami. Kita bahas lebih dalam lagi secara substansial soal perspektif perdata yang sudah kita saksikan bersama-sama atau kita peroleh informasinya bahwa PN Surakarta mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh pihak Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dalam kasus dugaan ijazah palsu. Pak Adi, ini kalau saya seperti yang saya tanyakan tadi, kalau dari perspektif hukum perdata, apakah keputusan PN Surakarta untuk mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dan menyatakan tidak berwenang ini sudah sesuai dengan hukum acara pidana, Pak Adi? Terima kasih Mas Radi. Jadi ini masalah gugatan Bapak Dr. Muhammad Taufik terhadap kuasa yang diwakili oleh Pak Dr. Irfan. Ini memang Pak Irfan tergugat 1, tergugat 2, dan 3 mengajukan eksepsi. Jadi eksepsi itu sebagai hak dari tergugat terhadap gugatan penggugat
yang bukan terkait dengan pokok perkara, tapi terkait dengan syarat formil. Jadi atau prosedur gugatan bisa juga terkait dengan pengadilan tidak berwenang atau kompetensi absolut relatif, bisa juga terkait dengan gugatan tidak jelas, bisa juga dengan gugatan prematur atau nebis in idem, atau terkait dengan eksepsi surat kuasa khusus tidak sah. Oke. Nah, terkait dengan gugatan dari Mas Dr. Muhammad Taufik, para tergugat sepakat mengajukan eksepsi tentang pengadilan tidak berwenang. Ya. Kemudian majelis hakim yang diketuai Pak Putu Gede Haryadi memberikan putusan sela yang mengabulkan eksepsi, ya kan, mengabulkan eksepsi putusan sela ini bukan terkait dengan bukan terkait dengan pokok perkara, tetapi ini terkait dengan terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh para tergugat. Nah, terhadap putusan ini sudah barang tentu penggugat bisa melakukan banding, ya kan, atau sampai kasasi. Tapi bisa juga kalau melakukan banding, nanti majelis banding akan memeriksa eksepsi dari apa yang diputus oleh pengadilan negeri sesuai dengan apa gugatan yang diajukan oleh Bapak Dr. Muhammad Taufik. Tetapi bisa juga mencabut gugatan untuk memperbaikinya, kemudian menggugat kembali. Nah, tergantung nanti Pak Dr. Muhammad Taufik mau milih mana, atau lewat atau lewat nanti mengajukan gugatan. Mas baik, Prof. Hadi, PN Surakarta ini kan bilang juga bahwa bukan ranah mereka sebenarnya untuk menangani perkara keaslian ijazah Jokowi ini. Nah, melihat akan ada ajuan banding, menimbang juga dengan pernyataan dari PN Surakarta ini tadi, kira-kira menurut Anda kasus ini bisa berlanjut apa sebenarnya harusnya stop di sini? Kalau nanti Mas Dr. Muhammad Taufik mengajukan banding, berarti nanti majelis banding akan memeriksa lagi apakah putusan sela yang dilakukan oleh pengadilan negeri itu sudah sesuai apa enggak, ya kan? Kemudian kalau itu ternyata sudah sesuai, dikuatkan. Kalau tidak kan berarti ditolak kan berarti langsung pengadilan negeri akan memeriksa pokok perkaranya, gitu. Tergantung nanti perspektif majelis banding yang akan memeriksa terkait dengan putusan sela yang diajukan, yang diputus oleh pengadilan negeri atas dasar eksepsi yang diajukan para tergugat. Oke, Pak Taufik, kalau gitu saya ke Pak Taufik lagi nih. Kalau misalnya nanti banding juga gagal, langkah apa lagi selain gugatan ke UGM dan KPU? Tapi banding ini juga akan nyasarnya ke pihak universitas dan KPU katanya ya? Ya. Oke. Saya menjawab dua hal. Satu, saya jawab pertanyaan Prof. Hadi dulu. Memang benar. Skenario kami itu, Mas Radi dan Prof. Hadi, itu kami ada tiga. Satu, kami menyatakan banding. Yang kedua, kami memperbaiki gugatan, tetapi dengan subjek dan objek yang berbeda. Yang ketiga, ini yang menarik ini, kami akan mengajukan apa yang disebut citizen lawsuit, ya. Jadi kami akan mengajukan citizen lawsuit ya, yang artinya saya akan mengajukan gugatan di pengadilan Surakarta sebagai bagian dari kepentingan publik, ya. Ya, citizen lawsuit ini dimaksudkan untuk melindungi semua warga negara. Jadi skenario kami itu ada tiga, dan yang ketiga kemungkinan kami akan menggandeng mereka yang dulu pernah mengajukan gugatan di dalam kasus Blok Cepu, yaitu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Baik, kami tangkap. Begitu Mas Radi. Baik, kami tangkap. Terakhir saya ke Pak Irfan. Pak Irfan, kalau gitu melihat tadi pernyataan Pak sebelumnya ingin ada citizen lawsuit, apa yang Anda ingin tanggapi soal ini? Singkat saja, Pak. Sebelum saya masuk pada gugatan CLS yang sementara ini masih dalam bentuk wacana, saya perlu menanggapi terlebih dahulu apa yang telah dikemukakan oleh sahabat saya, Bapak Dr. Muhammad Taufik, bahwa berkaitan dengan putusan nomor 99 tentang gugatan adanya dugaan ijazah palsu oleh Pak Jokowi dengan gugatan mengenai wan prestasi
mobil SMK karena tidak bisa diproduksi sebagai kita fokus ke ijazah dulu nih Pak. Oleh putranya Pak Boyamin, itu suatu perihal gugatan yang berbeda. Jadi perihal gugatan yang diajukan oleh Bapak Dr. Muhammad Taufik ini adalah gugatan mengenai PMH atau perbuatan melawan hukum, sedangkan gugatan yang diajukan oleh putranya Bapak Boyamin ini adalah mengenai prestasi. Baik. Sehingga saya garis bawahi tidak adanya suatu disparitas. Ya, ini masih ada berkenaan dengan wacana untuk mengajukan gugatan CLS. Tentu mohon dipersingkat Pak ya. Belum bisa memberikan suatu pendapat yang lebih dalam karena hal itu belum diformulasikan di dalam gugatan dan juga belum didaftarkan, sehingga tidak tepat apabila suatu hal yang masih dalam bentuk wacana kami memberikan suatu tanggapan. Kami tangkap. Begitu Mas Nabi. Baik Pak Irfan, ini sepertinya ya masih ada 1 pekan ke depan, ada tadi atau citizen lawsuit, ada law action yang baru. Kita akan nantikan juga bareng-bareng kalau memang ini bisa berlanjut, ya pasti publik juga akan terus menyoroti kasus ini. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung di Sapa Indonesia Malam hari ini. Sehat selalu, selamat malam. Selamat malam.